Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Andi Susanto Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tiloan, Kabupaten Buol. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat taslim, salawat pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang merupakan suri teladan seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sedikit ada kegiatan dari CGP kita untuk kegiatan RTL ke depan, yaitu merupakan kebanggaan kita semua. Insya Allah ke depan teman-teman yang lain yang lalu insya Allah bisa menyusul dalam kegiatan CGP. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam pengantar ini. Yang pertama, bahwa kegiatan CGP ini adalah merupakan kegiatan dari Menteri Pendidikan, ya. Dan ini merupakan satu langkah awal Bapak Ibu, jika kita bersertifikasi mempermudah kita untuk melakoninya atau tidak lagi mengikuti prosedur-prosedur yang sulit. Karena di sini sudah merupakan banyak proses pembelajaran yang dilakukan, ya, banyak proses pembelajaran yang dilakukan. Ya. Orientasi dari CGP itu bukan berarti kita ingin menjadi kepala sekolah, tidak, tapi untuk menjadi seorang kepala sekolah merupakan satu persyaratan, ya, bukan kita dianggap kepala sekolah langsung diangkat. Harus ada persyaratan, merupakan satu persyaratan kita. Tapi intinya bahwa CGP ini adalah untuk membentuk atau merubah cara berpikir, ya, cara berpikir kita, cara melaksanakan proses belajar mengajar yang tidak tahu atau yang belum kita lakukan menjadi tahu. Karena di situ luar biasa, dari berbagai daerah, dari berbagai sudut pandang itu dipertemukan bagaimana caranya untuk membahas atau melakukan satu kegiatan proses pembelajaran. Mungkin ini sekedar sambutan saya, semoga menjadi perhatian kita bahwa CGP ini marilah kita senantiasa terus berupaya untuk menjalaninya. Terus yang belum terdaftar atau sudah terpanggil, mari kita untuk mengejar melakukan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk masuk kepada calon atau CGP yang akan datang. Alhamdulillah kita ada 3 orang. Alhamdulillah hari ini sudah 2 orang yang terus dibina oleh Ibu Heni dan Pak Andi. Mudah-mudahan jangan putus asa, terus bekerja dan terus bekerja agar kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya sekedar dilihat orang bahwa saya adalah CGP, tetapi tidak. Yang saya lihat CGP ini adalah cara melaksanakan atau proses belajar mengajar itu yang luar biasa. Selama ini saya nilai itu sangat luar biasa, jauh daripada yang sebelumnya CGP. Nah, sehingga itu mudah-mudahan CGP ini juga bukan hanya, makanya kemarin di dalam pertemuan kami, mudah-mudahan CGP ini bukan hanya sekedar retorika belaka, tetapi mampu mengimplementasikan, merealisasikan apa yang didapatkan di dalam CGP itu. Jika itu dilaksanakan, maka generasi kita akan datang menjadi generasi milenial, generasi emas. Mungkin itu pengantar saya.
Semoga pembukaan hari ini bisa menjadi karena di sini adalah budaya positif, bisa menjadi motivasi kita di dalam mengikuti proses pendidikan kita di SMP Muara. Mungkin saja komentar dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan pada CGP Pak Andi Susanto Purnomo SPD kepada Bapak, silakan untuk mempresentasikan atau di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka saya mendapat satu tagihan tugas dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang sempat hadir yang saya hormati pula. Jadi saya di sini sebagai CGP yang kebetulan terdaftar pada angkatan 9, tidak hendak menggurui, tidak hendak mengajari Bapak Ibu guru, tapi lebih kita ke berbagi. Ya, jadi kebetulan Ibu Heni sudah lebih duluan daripada saya. Ya, kemudian saya menyusul. Jadi Ibu Heni sudah sempat berbagi ke saya dan teman-teman. Sekarang waktunya saya lagi berbagi ke teman-teman. Ya, langsung saja. Jadi di materi yang akan saya sampaikan dan akan kita berbagi pada hari ini yaitu budaya positif di sekolah. Ya, sebelum kita mengupas apa saja itu budaya positif, jadi pengertian budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebajikan yang kita terapkan di lingkungan sekolah, yang mana hasilnya itu adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, itu budaya positif. Intinya semua yang kita lakukan di sekolah itu tujuannya adalah untuk murid. Ya, itulah yang dinamakan budaya positif. Ya, jadi konsep inti budaya positif itu ada 8. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, pada dasarnya, pada hakikatnya budaya positif ini sudah familiar sebenarnya, sudah praktiknya itu sudah kita laksanakan. Ya, hanya saja kita kok ada yang baru, sepertinya yang baru, padahal hanya namanya yang baru. Ya, dinamakan budaya positif. Sebenarnya pada praktiknya ini kita sudah lakukan. Ya, semua itu sudah kita lakukan. Ya, guru mana sih yang tidak mendisiplinkan muridnya? Guru mana sih yang tidak mengontrol muridnya? Pasti semua guru berperan sebagai penyemai budaya positif. Ya, karena menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu pada dasarnya adalah penyemaian benih-benih budaya. Ya, benih-benih budaya. Jadi budaya yang kita semai ke murid-murid kita itu sudah sebenarnya sudah mendarah daging, sudah menjadi aktivitas kita sehari-hari. Hanya saja kita tidak mengetahui namanya. Ya, nanti kita akan sama-sama kupas di sini, kita akan sama-sama berbagi. Ya, kita akan sharing, kita akan tanya jawab. Ya, tentang budaya positif ini. Ya. Ya, yang pertama kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ya,
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru, ya, sudut pandang baru. Jadi di sini kita ditekankan untuk melakukan atau mengacu pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perlu saya berbagi pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya apa sih? Ya, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan, walaupun belum full, ya belum full, tapi kita sudah pernah melaksanakan pembelajaran, salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi secara bahasa, diferensiasi itu adalah pembedaan, ya, pembedaan atau berbeda-beda. Itu kalau secara bahasa berdiferensiasi. Jadi yang dimaksudkan pembelajaran berdiferensiasi kan seperti ini, bahwa di dalam sebuah kelas itu terdapat banyak murid dengan beragam karakternya, beragam kemampuannya yang berbeda-beda. Tentunya kemampuan murid A itu akan berbeda dengan kemampuan murid B, ya, begitu juga seterusnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini mengajak guru, mari kita memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin pada awalnya, ya, ini pengalaman pribadi saya di awal itu, ya, sebenarnya terbesit dalam pikiran bagaimana sih caranya untuk mengakomodir kemampuan murid yang berbeda-beda, ya. Apalagi mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Inggris, ya, yang notabene adalah sering saya sampaikan di berbagai forum bahwa mata pelajaran saya ini notabene mata pelajaran yang dibenci oleh murid setelah matematika, biasanya seperti itu, ya. Ya, saya berkelakar seperti itu. Kalau di forum saya selalu berkelakar seperti itu. Ya, ada beberapa mata pelajaran dan salah satunya mata pelajaran saya bahasa Inggris itu yang menjadi momok menakutkan. Padahal sebenarnya kalau kita betul-betul mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, tidak ada istilahnya pelajaran sulit, mata pelajaran mudah, ya, semua menyenangkan, semua menarik, ya, tinggal bagaimana kita membawakannya. Jadi khusus untuk mata pelajaran saya itu kemampuan itu sangat berbeda-beda, ya. Di dalam satu kelas itu, jujur untuk mata pelajaran saya, kemampuan siswa itu bisa dikatakan, ya, 20 banding 80 lah. Ya, yang paham itu mungkin hanya 20%, yang itu pun pemahamannya tidak full, ya. Hanya saja kemampuan dan daya tangkapnya lebih dari teman-teman. Ya. Jadi bagaimana dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana seorang guru diarahkan untuk memenuhi kebutuhan murid yang 80%, yang berapa persen itu yang kemampuannya bisa dikatakan menengah ke bawah. Kalau yang ke atas mungkin kita lebih mudah, ya. Jadi berdiferensiasi itu ada 3 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk atau hasil, ya, itu. Jadi kalau konten itu sebenarnya bukan hal baru. Konten pembelajaran, ya, hanya namanya saja yang baru, ya. Kita ketahui bersama bahwa di kurikulum Merdeka itu bahan ajar atau materi pembelajaran itu berganti nama menjadi kontennya. Kalau di kurikulum sebelumnya kita tahunya materi pembelajaran, di kurikulum Merdeka adalah konten. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa menyiapkan beragam konten, beragam materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, karakter murid, ya. Mungkin selama ini saya pribadi itu sedikit, ya, pukul rata, disamaratakan, ini satu materi untuk semua, padahal belum tentu semua memahami materi yang akan saya sampaikan, kontennya, ya, seperti itu. Kemudian prosesnya, jadi
Berbeda itu kita memberikan pemahaman kepada yang tingkat kemampuannya tinggi, kemudian dengan yang tingkat kemampuannya rendah, itu berbeda. Ya, jadi strateginya itu berbeda. Ya, maka nanti akan didapatkan kalau dua kegiatan ini sudah kita laksanakan, diferensiasi konten dan diferensiasi proses, maka tinggal kita mengidentifikasi diferensiasi produknya, hasilnya, seperti itu. Ya. Dan di akhirnya kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Ya. Ini. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, teori kontrol bahwa seorang guru itu memiliki peran sebagai pengontrol untuk muridnya. Ya, selama ini kita mungkin ada, ya kalau saya sendiri sih mengontrol murid itu ada salah pemahaman bahwa mengontrol murid itu terkesan memaksa. Ya, kemudian memberikan kritik dan membuat rasa bersalah, kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lanjut. Ya, ini yang perlu kita laksanakan. Ada di poin ini, ada di sini. Jadi mengubah paradigma pembelajaran itu adalah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi ini adalah perbandingannya. Ada perbandingannya. Jika kita menggunakan stimulus respon, ya, realitas atau kebutuhan kita menganggap kebutuhan murid itu sama. Itu kalau kita mengacu pada teori stimulus respon. Ya, jadi stimulus respon ini begini, kita berikan stimulus, kita berikan pancingan, kemudian kita menunggu responnya. Nah, itu selama ini kalau menggunakan teori itu bahwa kita menanggapi kebutuhan murid itu sama, padahal sebenarnya kalau kita memahami teori kontrol, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Itu yang menyebabkan ada fenomena murid yang tertidur dalam kelas, ya, sering keluar, ya, sering minta izin ke WC lah, ke kamar mandi. Ya, sebenarnya di sini karena kebutuhannya mereka itu berbeda, ya, berbeda. Kemudian selanjutnya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, jadi kita harus memahami kebutuhan murid, bahwa tidak semua murid itu ya sama seperti kita, tidak semua kita memiliki cara pandang yang sama. Ya, jadi murid juga mereka bisa memahami itu dengan gambaran mereka masing-masing berbeda-beda. Ya, kemudian kalau di stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita itu sama, berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol kita kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi kalau kita di stimulus respon, kalau ada siswa yang melakukan, katakanlah dia yang sering keluar masuk kelas, ya kita anggap itu sebagai kesalahan. Padahal kalau kita mengacu pada teori kontrol, kita harus cari tahu dulu apa tujuannya ini anak ini kok keluar terus, ya, murid ini keluar terus, apa tujuannya? Ada tujuannya. Ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak hanya perilaku baik, perilaku buruk pun memiliki tujuan. Seperti itu. Selanjutnya di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kalau di teori kontrol ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran seperti itu juga. Jadi secara garis besarnya filosofi pendidikan menurut Ganjar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun, ya, menuntun. Jadi kita hanya menuntun, kita tidak bisa memaksakan anak itu sama dengan kita. Kita hanya menuntun di mana potensi mereka itu kita arahkan, kita tuntun, itu saja. Ya, sebenarnya simple sih pendidikan itu, ya. Praktiknya juga sebenarnya simple, ya. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang bikin ribet begitu, ya. Sebenarnya itu seperti itu. Sebenarnya hanya menuntun saja. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau di teori kontrol itu mengedepankan kolaborasi, ya, kolaborasi dalam segala
pemecahan masalah itu harus berkolaborasi. Ya, yang terakhir adalah model berpikirnya. Kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu adalah win-win solution. Jadi saya contohkan, kalau misalnya kita menangani siswa yang bermasalah itu harus win-win solution. Jadi kita mencarikan solusi, kita bukan mencarikan oh ini salah, ini benar ya, tapi solusi dari perilaku yang dilakukan murid. Ya, lanjut. Ya, nanti kita akan di akhir saya akan buka sesi tanya jawab sharing ya Bapak Ibu guru. Ya, ini budaya positif yang kedua, ya disiplin positif. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Ya, sebagai pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi pada dasarnya sejak dulu kala itu guru itu selalu berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Hanya saja berbeda metodenya. Ya, kalau guru zaman orde lama, orde baru, mungkin mereka lebih ke fisik untuk mendisiplinkan murid. Ya, termasuk kita ini, termasuk saya adalah produk dari pendisiplinan guru yang mengedepankan fisik. Ya, kita dulu masih menerima seperti itu. Tapi kalau kita tarik di masa saat ini, itu rasanya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi murid, kondisi anak saat ini. Kalau kita masih menerapkan model-model pembelajaran ya yang bisa dikatakan yang pada zaman dahulu. Ya, baik. Ya, yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, yang nilai-nilai kebajikan diartikan atau dimaknai sebagai nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, jadi contoh nilai kebajikan universal itu ada beberapa contoh. Kalau untuk profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang seyogianya kita bisa terapkan di pembelajaran. Ya, jadi bukan hanya untuk murid, tapi bagaimana kita sebagai garda terdepan, guru itu memberikan teladan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, makanya di dalam pendidikan guru penggerak itu setiap modul itu mulai dari diri. Iya, jadi kita tidak akan bisa mengubah sesuatu ya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kita rubah dulu diri sendiri. Ya, dengan sendirinya kalau kita sudah berubah, maka murid itu, kalau saya berpandangan bahwa murid itu adalah peniru yang hebat. Ya, jadi kita tidak perlu menghabiskan energi untuk berjibaku mendisiplinkan murid. Ya, cukup kita mulai dari diri kita memberikan contoh kepada murid. Ya seperti yang ya alhamdulillah kita kalau di sekolah ini saling menghargai. Itu murid akan lihat, oh bapak ibu guru saja seperti ini, saling menghargai mereka, masa kita tidak? Ya, pelan-pelan mereka akan dengan sendirinya akan datang kesadaran mereka itu. Ya, kemudian untuk primary years program, ya jadi ini program jangka panjangnya ini. Ya, itu
diharapkan murid itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di dalam sekolah, yaitu ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini nilai-nilai atau karakter yang sebenarnya kita sangat dambakan untuk muncul pada diri murid. Ya, bagaimana kita memiliki murid yang antusias dalam belajar, yang kreatif, ya, yang percaya diri. Ya, kalau saya pribadi beberapa pembelajaran saya belakangan ini saya masih mengedepankan percaya diri dulu. Ya, percaya diri. Jadi ya itu, kembali lagi ke mata pelajaran saya bahasa Inggris yang lain di bibir, lain di hati. Maksudnya tulisannya lain, bacanya lain, artinya juga lain. Yaitu biasa yang menyebabkan murid tidak pede. Jangan-jangan saya nanti bilang ini diketawakan. Ya, itu yang sementara saya bangun dulu dari diri murid. Ayo, percaya diri dulu. Urusan benar salah itu belakangan. Yang penting kalian pede untuk maju, pede untuk berbicara, pede untuk membaca. Ya, percaya diri dulu. Ya, kalau sudah percaya diri, kemudian baru kita arahkan dulu mereka ke cara pengucapan, pembacaan yang benar. Ya, ya, selanjutnya ini ada keterampilan hidup. Nah, ini keterampilan hidup yang kita harapkan dimiliki oleh murid-murid kita. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini. Jadi makanya selain guru itu selain memberikan ilmu pengetahuan, jadi yang terkadang kita bukan lupa sih, mungkin terlewat kita karena mungkin fokusnya kita ke nilai-nilai, ke aspek kognitif. Terkadang kita terlewat untuk memberikan penekanan ke afektif, sikap itu. Ya, itu saya akui sendiri, kadang-kadang seperti itu. Saya mengejar angka-angka mereka, tapi kadang-kadang saya lupa, saya terlewat. Ini anak-anak murid dapat angka dari mana? Ya, caranya bagaimana? Itu makanya keterampilan hidup ini ya dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan. Ya, dapat dipercaya berarti salah satunya bertanggung jawab, jujur. Itu kan keterampilan hidup. Ya, bagaimana ya terkadang itu kita begini. Ini realitas sih sebenarnya. Kita, kalau saya katakan boleh, kita terjebak dengan sistem. Ya, sistem yang mengedepankan angka-angka. Jadi kita mengukur kemampuan murid itu dengan angka-angka. Ya, si A kalau dapat 70 tidak tuntas. Ya, berarti dianggap dia tidak mampu. Padahal ada kemampuan yang terpendam di dalam. Jadi kalau ibaratnya itu potensi murid itu adalah seperti gunung es. Ya, seperti gunung es. Ya, jadi gunung es itu hanya 20% saja yang kelihatan di permukaan. Ternyata ada 80% yang tersimpan di dalam, ya, potensi. Begitu juga dengan murid, dengan anak. Mungkin kita hanya melihat 20%. Oh, si A, si B kemampuannya hanya segini. Iya. Tapi kita tidak tahu ada sebenarnya kemampuan yang tersimpan di dalam, dan itu tugas kita untuk menggali, untuk memunculkan mereka, untuk memunculkan potensi yang tersimpan itu. Ya. Iya, budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, lanjut. Iya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, sudah pasti ya, manusia itu membutuhkan survival. Kalau dalam bahasa Inggrisnya survive, bertahan hidup. Ya, kita tidak akan, ini yang paling mendasar, bertahan hidup. Jadi kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, kasih sayang ini yang kadang-kadang yang menyebabkan anak-anak itu
melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, ya karena ini mereka itu kalau istilah penyanyi dangdutnya itu meriang, merindukan kasih sayang. Iya. Jadi kita tidak tahu karakter atau keadaan kehidupan murid itu bagaimana. Siapa tahu ya mereka di rumah itu kurang kasih sayang. Nah, mereka mau nyari kasih sayang di sekolah. Ya, tapi yang didapatkan di sekolah ya dikucilkan temannya, ya diasingkan oleh temannya. Maka di rumah tidak dapat, di sekolah tidak dapat, sudah saya cari-cari saja bagaimana. Ya, makanya itu sebenarnya salah satu contoh kecil yang mendorong murid yang terkadang membuat pelanggaran-pelanggaran itu seperti itu sebenarnya. Ya, tidak serta-merta bahwa si murid ini adalah nakal. Ya, tidak. Biasanya karena kurang kasih sayang. Ya, merindukan kasih sayang gitu. Jadi mereka cari-cari bagaimana caranya supaya saya sering-sering dipanggil ibu guru, ya. Pokoknya kalau sering-sering dipanggil dia senang. Oh, berarti saya diperhatikan, ya. Walaupun yang dilakukan adalah melenceng atau melanggar, ya. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah penguasaan. Ya, penguasaan ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, tidak dapat kita pungkiri ya, saat ini kita sudah memasuki zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu, ya, zaman milenial, yang dimana ini eksistensi diri itu lebih penting dari segalanya. Iya, lebih penting dari segalanya. Anak-anak sekarang itu kalau kita perhatikan pola pikir mereka sudah mulai ke situ. Ya, mereka itu lebih bagaimana saya bisa tampil, bisa eksis. Ya, itu tergambar dari sosial media. Ya, mereka itu lebih menginginkan like daripada yang lain-lainnya. Iya, like, ya itu kalau banyak like-nya berarti mereka merasa dianggap. Ya, penguasaan itu. Ya, jadi mereka itu sudah mulai mencari-cari jati dirinya. Nah, salah satu mencari media untuk mencari jati dirinya itu melalui platform media sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Ya, ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ya, jadi di dalam kelas itulah kenapa kurikulum merdeka itu adalah intinya berpihak pada murid. Makanya kita bebaskan, kita berikan murid itu untuk aktif, untuk terlibat secara langsung dalam memilih pembelajaran yang mereka inginkan. Ya, yang terakhir adalah kesenangan. Ya, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, ini juga tentu 5 kebutuhan dasar manusia ini ya bukan hanya murid yang membutuhkan. Ya, kita juga guru sangat membutuhkan. Ya, seperti itu. Makanya juga kalau kita mengajar di dalam kelas kemudian mereka itu tidak ada, pokoknya diam, hanya duduk diam, kita juga kayak bosan. Ya, ini gimana caranya untuk membangun mereka. Ya, terkadang itu murid itu ya menjadi salah satu hiburan. Ya, mungkin kita sehari-hari sering ngomel-ngomel, tapi coba kita libur 1 minggu pasti kita rindu murid. Ya, tidak ada lagi yang sama ngomel-ngomelin ini. Ya, begitu. Jadi merindukan murid. Ya, oke, lanjut. Ya, budaya positif yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ada 2 motivasi yang mendasar, ya, 2 hal yang memotivasi perilaku manusia, yaitu ada yang dari ekstrinsik atau intrinsik. Ya, kalau lebih gampangnya itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, jadi kalau motivasi internal itu eksternalnya dulu itu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, sekarang kalau kita amati posisi murid kita masih dalam motivasi eksternal atau ekstrinsik. Mereka lebih mau
mengerjakan tugas, contohnya kalau mendapatkan penghargaan atau kalau kita ancam dengan hukuman, ya, yang tidak kerjakan tugas, hati-hati besok, berdiri kamu, ya, mereka pasti mengerjakan, ya. Padahal sebenarnya yang diinginkan adalah menggunakan motivasi intrinsik atau internal. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana mereka bisa menumbuhkan, saya tanpa dipaksa harus mengerjakan tugas, tanpa dipaksa harus belajar, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ya ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, ya seperti itu. Jadi si anak melakukan kesalahan, kita tidak rencanakan, kamu berdiri, ya kamu hormat yang bendera, itu tidak pernah kita rencanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Jadi bersifat satu arah, ya. Hanya guru yang memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, ya. Jadi kalau konsekuensi itu bisa berupa peraturan. Nah, kalau lebih rincinya lagi, lebih mendalamnya lagi adalah keyakinan kelas, ya. Jadi peraturan itu lebih besar, kemudian dirincikan lagi menjadi keyakinan kelas. Itu konsekuensi. Jadi yang tidak melaksanakan ini akan mendapatkan ini, itu konsekuensinya, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi ini yang sangat sebenarnya kita butuhkan, ya. Restitusi, bagaimana kita mengajak murid untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, ya. Kita mendampingi, memfasilitasi mereka, ya. Selama ini kalau kita menggunakan kedua ini, terkadang efeknya di kita bisa stres sendiri, ya, kalau kita hanya mengedepankan hukuman dan konsekuensi. Padahal ada alternatif jitu, yaitu restitusi, ya. Kita hanya mengajak mereka mengenali kesalahan mereka, kemudian mengidentifikasi kesalahan mereka, kemudian diajak untuk mencari solusinya, seperti itu. Lanjut. Iya, ini adalah 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, ya. Ya, ini contoh-contoh penerapan posisi kontrol guru, ya. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru berperan sebagai penghukum, ya, maka yang akan dilakukan adalah ini. Ketika ada siswa, murid yang tidak berpakaian lengkap, menggunakan atribut lengkap pada saat upacara bendera, langsung hormat pada bendera 1 jam, ya, itu penghukum. Pokoknya tidak pakai tawar-menawar, ya, tidak ada tawar-menawar, 1 jam. Nah, kalau sebagai kontrol, sebagai pembuat merasa bersalah, ya, dipanggillah muridnya, kemudian diberikan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka dengan sendirinya merasa bersalah. Ya, contoh pernyataannya ini, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu, ya. Itu salah satu contoh kalimat untuk membuat mereka merasa bersalah. Lanjut. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, guru sebagai teman adalah contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu, ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai teman. Jadi kita lebih friendly, lebih bahasanya lebih tidak formal, ya, lebih ke dari hati ke hati, ya, teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ya, setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Ya, yang terakhir posisi kontrol sebagai
Manajer, ya. Kalau sebagai manajer, contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Dan diharapkan guru semua itu berposisi sebagai manajer. Iya, berposisi sebagai manajer. Walaupun dalam praktiknya kelima posisi ini semua sempat pernah kita lakukan, tapi diharapkan mari sama-sama sebagai manajer. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi di awal. Sebenarnya restitusi itu ya itu adalah peran dari manajer, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa kita membuang-buang energi ya, dengan menguras emosi, marah-marah. Ya, cukup berkolaborasi dengan murid, dengan mereka. Ya, kita ajak mereka menemukan kesalahannya, kemudian diajak mereka untuk mencari solusinya ya, dengan kita stimulus, kita pancing dengan bahasa-bahasa. Ya, selanjutnya ya, ini ada pertanyaan di sini, posisi kontrol apakah aku ya. Jadi saya kira-kira kalau dari kalimat yang pertama ini, saya kecewa sekali sama kamu, itu kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Iya, membuat rasa bersalah. Jadi bagaimana kamu ini, saya sudah ulang-ulang kali ini kasih tahu, diulangi lagi, saya ini kecewa sudah sama kamu. Ya, seperti itu. Ya, itu secara psikologi itu murid juga akan, wah kasihan juga. Ya, begitu. Kemudian ini yang kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, sebagai apa ini? Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Sebagai apa? Pemantau. Sebagai pemantau atau penghukum? Iya. Penghukum. Iya, ini pemantau ya, lebih ke pemantau. Iya, ini lebih ke pemantau. Nah, kalau yang ketiga ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah sebagai manajer ya, sebagai manajer ya. Jadi makanya tujuan awal dari pendidikan guru penggerak adalah mencetak pemimpin ya. Jadi pemimpin itu seperti yang Pak Kapsek tadi sampaikan, pemimpin itu bukan berarti jadi kepala sekolah ya, pemimpin pembelajaran. Kita di dalam kelas kita bertindak sebagai pemimpin pembelajaran, seperti itu ya. Lanjut ya, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas ya? Ya, nanti kita kupas bersama-sama. Lanjut ya. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan ya. Saya ambil secara garis besarnya itu dari segi bahasa sangat berbeda. Jadi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu bahasanya itu ya terkesan negatif, dilarang, tidak boleh, ya wajib, ya dilarang, pokoknya tidak boleh. Itu peraturan. Kalau keyakinan itu ya seperti ini, bersifat abstrak, kemudian berubah pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kayak contohnya misalnya dilarang membuang sampah sembarangan ya, bahasanya negatif dan panjang, itu peraturan. Kemudian kalau kita buat keyakinan kelas, kalau dilarang membuang sampah sembarangan, itu berarti menjaga kebersihan ya, singkat dan positif ya, itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat ya, sudah tadi itu ya, yang tadinya panjang kemudian kita singkat, kita ringkas menjadi kalimat positif ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda-beda ya, keyakinan kelas itu berbeda-beda antara kelas 7A, 7B dan selanjutnya itu berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kondisi kelas ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya. Ini salah satu praktik yang sudah saya lakukan dalam kelas, itu melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas ya.
Ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini yang cukup menarik juga. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sebenarnya bukan hanya guru ya, orang tua secara umum itu kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tahapannya. Ya, ini menstabilkan identitas. Segitiga restitusi itu kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dilakukan oleh murid. Ya, biasanya ada murid yang membuat kasus, ya sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi praktiknya, tapi belum semuanya. Ya, terkadang kita hanya sebatas validasi tindakan yang salah, ya, validasi, kemudian kita tidak berikan solusi. Ya, begitu. Contoh misalnya ada yang bolos, ya, atau tidak menggunakan atribut lengkap. Itu hanya kita langsung apa kesalahan, langsung seperti itu. Ini Pak Guru, oke, hukumannya ini. Ya, misalnya seperti itu sebenarnya sudah kita lakukan, sudah pernah. Cuma kita namanya apa sih segitiga restitusi ini, segitiga restitusi. Ya, begitu. Saya juga awalnya segitiga restitusi ini kayaknya susah ini. Ternyata begitu sudah dipelajari, oh iya, sudah pernah saya lakukan ini, cuma saya tidak tahu namanya apa ini, gitu. Ya, jadi kalau pada tahap menstabilkan identitas, ya itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini contoh-contoh kalimat yang kita bisa gunakan dalam menstabilkan identitas. Jadi kita panggil, katakan ada satu murid yang bermasalah, ya kita tidak langsung memvonis, menjudge, menghakimi. Ya, kita tanya dulu apa yang dilakukan, kemudian setelah itu kita beri nasihat, kita beri kalimat-kalimat. Ya, salah satunya berbuat salah itu wajar, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ya, jadi tidak kita jatuhkan mentalnya, ya kita kuatkan mentalnya. Benar, Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ya, kamu berhak merasa begitu. Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam tahap menstabilkan identitas murid yang bermasalah. Ya, lanjut. Ya, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, si A melakukan tindakan ini, apa tujuannya? Ya, maka di sini memvalidasi tindakan yang salah itu kita bisa menanyakan kepada murid, ya, alasan kenapa seperti itu, tujuannya kenapa seperti itu. Ya, kemudian walaupun mereka sudah melakukan kesalahan, ya kita kasih apresiasi. Ya, begini, misalnya, ya, Bapak atau Ibu bersyukur kamu tidak melakukan tindakan yang lebih dari ini. Ya, walaupun itu tindakan itu memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, seperti itu. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, ini baru setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, ya baru kita di tahap akhir adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini baru ketika mereka sudah mengetahui kesalahannya, berhasil mengidentifikasi kesalahannya, kita ajak mereka untuk kembali ke keyakinan kelasnya, ya, ke keyakinan kelas atau ke keyakinan sekolah. Kira-kira perbuatan kalian itu melanggar atau tidak? Ya, seperti itu. Kemudian setelah dibawa seperti ini, baru kita ajak mereka untuk menemukan solusinya. Ya, baik. Di akhirnya, ya,
Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, ini standar nasional pendidikan, ya. Dan ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi pada dasarnya guru itu sebagai penuntun, ya, kita tidak bisa memaksa si A itu harus jadi ini, si B harus jadi itu, ya. Tugas kita hanya menuntun, mengarahkan. Kita bantu murid untuk menemukan potensi mereka masing-masing, potensi diri mereka masing-masing, kemudian kita fasilitasi mereka untuk mengembangkan, ya. Hasil akhirnya itu nanti biar mereka yang menentukan dan Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Kita hanya menuntun mereka saja. Ya, baik. Demikian pemaparan budaya positif dari saya. Ya, sebelum saya tutup, saya buka sesi share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah saling bersama-sama melihat Pak Andi untuk berbagi bersama kita pemahaman dan ilmu ataupun pengalaman yang sudah didapat selama pendidikan guru penggerak. Jadi kurang lebih hal itu sama yang sudah pernah saya peroleh saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin dengan kita melihat presentasi, kemudian contoh-contoh yang sudah Pak Andi lakukan, ataupun bentuk-bentuk yang ternyata harus bisa menjadikan refleksi diri kita. Jadi sebagai pendidik kiranya ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita pahami dengan baik. Jadi di sini saya hanya ingin sharing, berbagi yang sudah sama, yang sudah pernah saya lalui. Jadi untuk proses pembelajaran itu memang kita tahu semua Bapak Ibu pastinya punya karakternya masing-masing. Jadi kita juga dihadapkan dengan siswa yang sama, dengan siswa yang karakternya sama, dan mungkin juga cara mengajar kita juga pastinya berbeda karena setiap guru juga mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang sama, berbedanya juga dengan siswa. Sehingga menurut saya untuk memahami karakteristik siswa itu harusnya kita melakukan pendekatan personal. Jadi tadi ada segitiga restitusi, ternyata segitiga restitusi itu bisa membuat kita dengan siswa itu semakin dekat dengan memahami karakter mereka. Kemudian untuk proses pembelajaran tadi saya sempat lihat juga tentang berdiferensiasi. Jadi semua Bapak Ibu itu pasti sudah pernah melakukan pembelajaran yang secara tidak langsung ternyata sudah berdiferensiasi. Akan tetapi mungkin dalam penerapannya belum secara maksimal. Ya, kemudian kalau untuk kebutuhan belajar ini memang harus adanya, apalagi di kurikulum Merdeka, adanya asesmen diagnosa, asesmen awal itu untuk mengetahui dan kita bisa melihat dari pemahaman anak-anak. Jadi yang mempunyai kemampuan lebih tinggi, jadi kalau dalam pembentukan kelompok silahkan dibentuk berdasarkan kemampuan mereka. Kalau kemampuannya rendah silahkan dibentuk juga dalam dalam kelompoknya, dan mungkin yang kemampuannya sedang silahkan juga dibentuk berdasarkan kelompoknya. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi. Jadi yang kita fasilitasi secara berulang kali kita dampingi itu untuk kemampuan yang rendah. Karena setelah supervisi kemarin juga saya sempat diberi masukan kepada Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah sampaikan yang perlu kita lakukan lakukan bimbingan lebih itu untuk kemampuan-kemampuan yang masih rendah. Jangan sampai kita mengucilkan mereka. Hanya itu saja yang kita perhatikan dalam pembelajaran, tapi kita harus mengayomi semua siswa, ya. Jadi dari pemaparan budaya positif dari Pak Andi ini sangat membantu kita untuk mengubah mindset kita, bagaimana seorang guru harus seperti apa,
harus mulai refleksikan diri seperti apa yang harus kita berikan kepada siswa. Ya, mungkin hanya itu tanggapan saya. Jadi ini hanya sekedar sharing. Jadi yang sudah saya alami bukan berarti saya sudah sempurna, bukan. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran. Jadi kalau bisa dalam pembentukan kelompok kita buat berdasarkan kemampuan siswa, tetapi saat kemampuan siswa yang lebih tinggi sudah selesai, kita bisa melakukan tutor sebaya agar semua terfasilitasi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih banyak Ibu Heni atas responnya atau umpan baliknya. Iya, tentunya saat ini kita dihadapkan dengan kondisi yang berbeda, ya kondisi yang berbeda dengan ya kurikulum yang berbeda, kemudian karakter murid yang bisa dikatakan tingkat kompleksitas murid itu semakin meningkat, ya berbeda dengan pada zaman dahulu, ya pada sebelumnya. Ya, saya rasa pemaparan saya untuk penyebaran budaya positif ini saya rasa cukup ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang betul-betul menjadi penuntun bagi murid, ya, karena sebenarnya murid itu adalah aset kita yang berharga, ya. Kalau kita mau kembali ke meyakini bahwa kita tidak pernah tahu tangan siapa, ya, yang nanti menolong kita di akhirat, ya. Tidak usahlah jauh-jauh di akhirat, nanti tangan siapa, murid yang mana yang akan mendorong motor kita ketika mogok di jalan, ya. Itu artinya, jadi dari istilah-istilah itu maksudnya adalah seperti ini. Jadi mari kita sama-sama di dalam kelas itu ikhlas, ya, ikhlas ya, walaupun banyak tantangannya, tapi ikhlas, ya. Saya mengutip pernyataan dari seorang kiai, ya, seorang guru juga, Yai Maimun, Mbah Maimun kalau salah, ya, Mbah Maimun Zubair, itu bahwa mengajar itu tidak usah ingin menjadikan siswa menjadi pintar, tidak usah, ya. Nanti kalau siswanya tidak pintar, kita stres sendiri, akhirnya ikhlasnya hilang. Pokoknya kita ikhlas saja mengajar, mau pintar mau tidak kita ajar saja dulu, ya. Itu pintar nanti urusan kita serahkan, kita doakan saja, ya. Setelah mengajar kita doakan, ya. Ini yang kadang-kadang kita juga lupa, ya. Saya sendiri lupa, pokoknya mengajar, tapi saya tidak doakan siswa saya, ya. Saya lupa untuk mendoakan siswa saya, begitu. Jadi cuma mengajar saja, saya tidak doakan mereka, terserah menjadi apa. Itu kadang-kadang seperti itu, ya, kadang-kadang itu saking, ya, apalagi kalau di jam-jam terakhir itu, ya, sudah jam-jam kritis, ya, sudah pokoknya kita posisi kontrolnya itu penghukum pokoknya di situ, ya. Salah sedikit hukum, ya. Tapi ya itulah realita yang kita alami sehari-hari sebagai seorang guru, ya. Sudah seperti itulah kita sebagai manusia pastinya tidak luput dari khilaf dan salah, ya. Saya akhiri untuk pemaparan saya hari ini, semoga bisa menjadi motivasi dan tambahan wawasan bagi teman-teman, ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Demikianlah sekilas pemaparan dari CGP kita. Semoga apa yang dia paparkan, budaya positif ini menjadi inspirasi kita ke depan, setiap kita. Jadi intinya beberapa hal tadi. Yang pertama, mari kita melakukan sesuatu, jangan menyerah, ya. Yang kedua, bahwa mari kita senantiasa mendoakan bahwa generasi kita ke depan menjadi yang terbaik di masa akan datang. Demikian yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.
Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Ya. Jadi Pak Guru akan jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Jadi sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa keyakinan kelas itu hampir sama atau mirip dengan peraturan kelas ya. Jadi tentunya setiap sekolah itu punya peraturan ya. Ya kan, kalian pasti sudah tahu kalau sekolah kita punya peraturan. Nah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu akan kita buat lebih rinci ke dalam kelas, yaitu dalam bentuk sebuah keyakinan ya. Bedanya dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah, kalau keyakinan kelas itu lebih kita menggunakan kalimat-kalimat positif ya. Kita sebisa mungkin menghindarkan penggunaan kalimat negatif ya. Kalimat positif itu contohnya, jadi misalnya kalau di dalam kelas atau dalam sekolah itu ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya, kalau dilarang membuang sampah sembarangan berarti kita harus menjaga kebersihan. Itu kalimat positifnya ya. Ya, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Dengan langkah pertama, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tentukan dulu peraturan kelas ya. Bisa ya? Bisa? Ya, kita buat dulu peraturan kelas, kemudian kita akan rubah menjadi keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif ya. Jadi nanti caranya, kalian setiap siswa harus memiliki pendapat ya, harus berpendapat tentang peraturan kelas. Apa peraturan kelas yang harus kalian terapkan di dalam kelas ya. Jadi kemudian setelah itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ingat ya, tidak hanya dibuat ya, tapi juga harus dilaksanakan. Yang pertama kita yakini dulu, setelah itu baru kita laksanakan ya. Kita laksanakan. Selain dilaksanakan, kita harus bagikan, kita harus berbagi, saling mengingatkan. Jadi ketika ada teman yang melanggar keyakinan kelas, itu harus diingatkan ya. Sesama kalian harus mengingatkan perbuatan kalian ini melanggar keyakinan kelas ya. Baik, jadi nanti saya akan bagikan kertas ke kalian. Silahkan kalian tuliskan peraturan yang kalian usulkan ya. Peraturan dulu ya, baru nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas ya. Kalau ada yang malu-malu untuk bicara langsung, boleh ditulis saja, ditulis ya. Tapi kalau ada yang berani ya, sampaikan langsung, Pak Guru saya punya usul ini, saya punya usul ini ya. Selain kalian sampaikan secara langsung, kemudian kalian tulis dan nanti kita akan tempel di karton ya. Baik ya, kita mulai saja ya. Ya, baik. Sudah, kalian sudah selesai menuliskan satu usulan peraturan kelas? Sudah? Ya, baik. Kalau sudah, jadi nanti kalian akan tempelkan ke karton yang sudah disediakan. Ya, tapi sebelum ditempelkan, saya mau tanya dulu. Ya, saya mau tanya peraturan yang sudah kalian tulis ya. Ya, beberapa orang saja ya, saya akan tanyakan ya. Tania, apa peraturan yang kamu usulkan? Ya, tidak
boleh menghina ya, tidak boleh menghina. Ya, baik. Reza, apa usulan kamu? Tidak boleh bermain dalam kelas. Ya, tidak boleh bermain dalam kelas. Usulan dari Reza. Ya. Satu lagi. Siapa? Ya, Ikram. Meja. Ya, tidak boleh mencoret meja. Ya. Ya, baik anak-anakku, tadi kalian sudah membuat atau mengusulkan peraturan kelas. Ya, mari sama-sama kita berdiskusi untuk merubah kalimat-kalimat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan kalimat yang lebih positif. Ya, yang positif. Ya, mari sama-sama ya. Di sini sudah ada beberapa peraturan kelas. Ya, mari sama-sama kita mendiskusikan untuk merubah menjadi keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Ya, baik. Tidak boleh membenci teman. Siapa punya ini? Ya, usulnya Tania. Ya. Tidak boleh membenci teman ini. Oh, Izul, ya, tidak boleh membenci teman. Ya, baik. Berarti kalau tidak boleh membenci teman, kalimat positifnya adalah kita harus iya, menghargai atau saling menghargai. Ya, saling menghargai ya. Baik. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh bermain dalam kelas. Ya. Ini kurang lebih sama ya dengan ini, dengan tidak boleh membenci teman ya. Ya, jadi tidak boleh membenci teman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu. Ya, berarti ini kita anggap sama ya. Ya. Ya, kita anggap sama. Nanti kita gabungkan ya. Selanjutnya, tidak boleh mencoret meja. Ya, tidak boleh mencoret meja. Berarti kalau tidak boleh mencoret meja itu menjaga apa? Selain menjaga kebersihan, menjaga apa? Ya, keindahan kelas ya, menjaga keindahan kelas ya, baik, menjaga keindahan kelas ya. Selanjutnya, tidak boleh mencontek jawaban teman ya. Kalau tidak boleh mencontek berarti harus jujur ya, harus jujur ya. Dilarang minum dan makan dalam kelas ya. Berarti apa? Kalau dilarang makan dan minum dalam kelas, kalau menurut kalian apa? Berarti harus menjaga apa? Ya, keamanan. Selain keamanan apa? Selain kebersihan, ya, tertib. Jadi waktunya belajar, waktunya makan. Ya. Ya, baik. Lanjut. Ada di sini harus mengerjakan PR. Ya, harus mengerjakan tugas atau PR. Kemudian mendengarkan guru yang di depan. Ya, ini berarti sama dengan saling menghargai. Ya, ini sama dengan saling menghargai. Kalau ada guru berbicara di depan, kalian mendengarkan. Itu sudah sama dengan saling menghargai. Ya, baik. Dilarang memakai topi dalam kelas. Ya, dilarang memakai topi dalam kelas berarti dia apa? Ya. Berarti kalimat positifnya apa? Menjaga selain ketertiban, selain keindahan, kedisiplinan atau kerapian. Ya, kita pindahkan ya di sini ya. Ya, kita pindahkan di sini. Ya. Tidak boleh mencontek jawaban teman. Ya, sama tadi ini. Mana ini? Tidak boleh mencontek ini. Ya, berarti sama dengan ini. Ya. Tidak boleh bermain dalam kelas. Berarti ketertiban ya. Tidak boleh. Ya, ketertiban yang mana tadi ketertiban ini? Ya, ketertiban. Aduh, lengket sekali. Ya. Ya, ketertiban.
Ya, ketertiban berarti ini. Ya. Selanjutnya, tidak boleh saling menghina. Ini siapa punya? Tanya, ya. Berarti ini sama dengan ini. Di sini sudah sama dia, saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ya, kemudian masuk kelas jika sudah berbunyi bel masuk. Siapa ini? Cici. Ya, berarti ini kedisiplinan. Disiplin dia. Disiplin. Kalau sudah bel masuk, masuk. Ya, oke. Ya. Tidak boleh coret-coret dinding. Mana tadi coret-coret? Ini tidak boleh mencoret meja. Ya. Ya, berarti menjaga ketertiban. Ya. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, berarti menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Ya. Kemudian jujur dalam mengerjakan tugas. Ini tadi mana? Tidak boleh mencontek. Ini sama. Ya. Kemudian jangan makan dalam kelas. Ya, berarti tadi ini ketertiban. Ya, ketertiban. Tidak boleh makan dalam kelas. Mana tadi ya? Ya. Oh iya, kita bisa masukkan kedisiplinan ya. Disiplin. Ya, berarti di sini. Ya, dilarang. Ya. Iya. Ya. Kemudian sopan santun terhadap guru. Ya, menjaga sopan santun berarti ini. Ya. Iya, oke, baik. Tepuk tangan untuk kelas 7 ya. Kita sudah membuat peraturan kelas dan kita sudah tadi merubah keyakinan kelas, yaitu menggunakan kalimat yang positif ya. Jadi dari beberapa peraturan kelas kita dapatkan yaitu 6 keyakinan kelas. Yaitu yang pertama adalah saling menghormati antar sesama. Kemudian yang kedua, menjaga kedisiplinan ya, menjaga kedisiplinan kelas. Kemudian menjaga ketertiban dan kerapian. Kemudian jujur, ya, semangat dan menjaga kebersihan. Ya, baik. Jadi keyakinan kelas itu setelah kita buat, kalian wajib untuk menjalankan. Ya, kita yakini dulu bahwa ini adalah keyakinan kelas kita, kemudian kalian menjalankan. Ya, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setelah menjalankan kalian berbagi, saling mengingat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfa, saya dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahayu, saya dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohi Ikram, saya dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas 7A. Sangat bersemangat. Senang sekali, Sangat bersemangat. sangat bersemangat. Seru sekali. Saya sangat bersemangat. Sangat penting. Sangat penting, Penting sekali. sangat penting, Penting sekali. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. membuat kita lebih disiplin, Membuat kita lebih baik. bisa lebih saling menghargai, Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih baik lagi. Kasus 1. Tisa marah karena hasil pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Tisa, Bapak tadi mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar sama Farid. Iya Pak, saya jengkel sekali sama dia. Jengkel kenapa? Farid selalu menyontek hasil pekerjaan saya Pak. Bukan hanya PR, tapi tugas-tugas di sekolah juga dia selalu menyontek terus sama saya. Oh, seperti itu. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan jengkel sama Farid. Kalau Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu kamu apakan Farid? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki Farid. Sampai tanpa sadar, saya menggebrak mejanya Pak. Iya. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya ya kan? Ya lah Pak, masa saya biarin dia menyontek? Saya kan sudah susah payah mengerjakan PR. Tapi Farid dengan seenaknya menyontek. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah. Karena kamu pasti tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek sama Farid. Tapi Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya sampai memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah-marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih banyak bersabar Pak. Ya, sekarang apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Iya, tepat sekali tindakan kamu Tisa. Sekarang tetap semangat ya. Ya, silakan kembali ke kelas kalian dan jangan lupa meminta maaf kembali sama Farid. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisa Liana Putri dari kelas 9A. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Andi untuk dapat mengendalikan amarah saya karena perilaku tidak baik teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Akbar sering tertidur di dalam kelas pada saat belajar, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Akbar,
tadi saya mendapat laporan dari Ibu Heni. Katanya kamu tertidur di dalam kelas pada saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Iya Pak, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tidur di dalam kelas? sudah 3 kali Pak. Tidur di dalam kelas itu sebuah kesalahan atau bukan? Iya Pak. Ya, baik Akbar. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Ya, Akbar, mari kita sama-sama cari solusinya ya. Iya Pak. Akbar, kamu sering tertidur di dalam kelas. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering tidur di dalam kelas? Saya kalau malam sering bergadang Pak, sambil main game sampai tengah malam. Jadinya saya kurang tidur Pak. Ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak. Kalau tidur di dalam kelas pada saat belajar sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tentu saja tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin belajar Pak. Disiplin belajar itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Dengan disiplin belajar, maka saya bisa mengikuti pembelajaran secara keseluruhan serta menghargai guru dan teman-teman lain di dalam kelas. Ya, betul. Disiplin belajar itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, khususnya buat kamu Akbar sebagai seorang murid. Iya Pak, saya menyesal sudah sering tidur di dalam kelas saat belajar. Saya tolong maafkan. Ya nak, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tertidur lagi di dalam kelas? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar saya tidak mengantuk dan tidak tertidur pada saat pembelajaran dalam kelas. Ya, baik Akbar. Kamu sudah menemukan solusinya ya. Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak tertidur lagi di dalam kelas pada saat belajar. Ya, baik. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Tetap semangat ya Akbar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Hidayat dari kelas 9B. Terima kasih Pak Andi. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar saya tidak mengantuk dan tidak tertidur pada saat belajar di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.